Oke, kita kembali lagi di Kalkun ya, ilmu yang tersembunyi. Nah, ilmu yang tersembunyi yang dibahas saya sama Kun ini, saya sudah kerjasama sama dia ini sejak tahun sebelum Corona ya, gitu ya. Iya. Sebelum Corona ya, mungkin sudah 5 tahun 6 tahun. Ini adalah rekanan saya paling lama dibanding yang lainnya. Yang lainnya setahun 2 tahun pasti collab dan saya sangat percaya sama Kun ini karena cara jualannya nggak nipu. Nah itu loh, karena selama ini saya dihajar terus. Bahkan pengalaman kita, saya pernah pengalaman ya, jual beli bahasa kode baru. Ini saya nggak mau ngomongin tokonya, Iya. ini termasuk salah satu toko besar di Jogja, ya kan? Saya selalu cek sama Kun, Iya. ya kan? Iya. Betul. Ternyata speknya beda ya Kun ya? Sangat beda. Jauh banget ya Kun. Apa Jauh, dulu jauh, apa jauh. Kun yang kita temukan? Yang dulu itu yang jelas spek yang kita minta itu di Core i3 Ya, generasi 2, kita minta Core i3 generasi 2, hard disk 500 GB, hard disk 500 GB, RAM-nya itu 4. RAM-nya tuh 4. Nah, yang datang di lapangan Yang datang di lapangan masih Pentium di prosesornya. nah, kacau brengsek banget. RAM-nya itu 2 Iya. dan hard disknya itu 2 kali. 2 kali itu jadi 2 kali kena tipu. Yang pertama itu hard disknya dikasih sama-sama 500, tapi itu refurbish. Jadi tidak yang original. Refurbish ini artinya apa, Kun? Refurbish ini semacam seperti rekondisi. Rekondisi. Kayak rak minimarket di rekondisi. Nah, seperti itu. Jadi kan itu bukan barang baru. Ya, jadi barang second dipermak, Iya, dipermak, dimodifikasi ya. dimodifikasi. Casingnya doang. Casingnya doang. Tapi ketika kita bisa cek kan itu udah kelihatan ini Ya. sudah berjalan berapa tahun sih. Nah, alhamdulillah guys, teman-teman, karena saya punya Kun ya. Kalau dulu saya ketipu tuh. Ada beberapa komputer dulu tuh Kun, Iya. beberapa klien Kun. Akhirnya disalahin retail team Indonesia Iya, nih. betul. Padahal wah gila, karena kan memang karena kita nggak tahu juga guys. Jadi teman-teman kalau sebagai penjual jasa komputerisasi harus hati-hati ya. Kalau kalian yang jual komputer sih saya terserah, tapi kalau saya kan orang tangan kedua ya. Artinya saya kerjasama dengan dia dan saya ke klien, pasti yang dituntut saya dong, bukan Iya. dianya. Iya. Nah, ini kan berarti kaitannya dengan komputer baru. Jadi komputer second aja harus hati-hati. Komputer baru aja harus hati-hati loh. Apalagi komputer second. Iya. Oke, jadi gimana Kun? Nih sekarang kalau kita beli komputer baru, nah gimana cara kita teman-teman yang awam yang itu komputer, gimana cara ngeceknya tuh Kun? Nah, ini yang harus sama-sama diperhatikan semua berarti. Oke, sama-sama diperhatikan semua. Sama kayak sama yang second itu kan? Iya. Sama Itu yang prosesor ya jelas. kan? Nah, itu pasti sudah jelas. Dan yang keduanya ketika kita beli gini, semisal kita mau belinya itu yang ini khusus untuk yang rakitan. Ini yang rakitan, sorry. Ya betul. Oke. Kita bahas satu nih komputer baru rakitan. Nah, betul. Komputer Karena rata-rata orang belinya kan rakitan tuh. Kan lebih murah ya. Iya. Oke, kita bicara komputer baru rakitan. Oke. Kalau komputer baru rakitan itu hampir sama dengan ketika kita beli second. Tapi yang harus dipahami kalau bisa dari peripheral itu kan biasanya kita sudah pilih-pilih sendiri. Oh, kita bisa pilih sendiri. Kita bisa pilih sendiri. Oke, kita Jadi datang ke toko komputer, kita pilih sendiri. Iya, itu kan Oke. masih dalam box semua. Masih dalam box semua. Berarti itu kan pasti baru. Pasti baru dan segelan. Dan saya gelar. Oke. Jadi dari power supply, terus prosesor, RAM dan lain-lain itu kan pasti baru. Oke. Nah, usahakan ketika itu akan dirakit, kita tunggu di sana. Oh, jadi pas mereka ngerakit, itu kita tunggu di sana. Tapi kadang-kadang saya lihat komputer itu ngerakitnya di dalam loh. Nah, itu tetap kita pasti dikasih apa ya? Kalau kita Kita bisa minta ya. Kita bisa minta. Saya pengen Anda ngerakitnya depan saya. Nah, Ini barang-barangnya rakit depan saya. Nah, itu pasti bisa. Guys, gitu ya guys ya. Karena banyak yang hanya langsung percaya aja, langsung dibawa ke dalam. Jadi kebanyakan toko-toko besar Ya. itu yang bermain bukan di tokonya tuh enggak. Oh, Tapi, iya. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf, kita nggak apa-apa ya. Iya. Ya karena kalau tokonya kan udah jelas-jelas ini nih segelan. Ah. Kalau ketika masuk dalam ya teknisi kan, ya bahasanya berarti kan yang main juga. teknisi dong. Iya. Ya saya berani ngomong teknisi dong. Boleh. Ya, karena kan kayak kita kerjasama dengan toko. Ketika ujung-ujung sampai sini tokonya nggak tahu kan. Tokonya nggak tahu. Karena udah serahkan sama teknisi karena Betul. rakitan. Iya betul.
kebanyakan ada permainannya di sana. Oke, berarti yang pertama mitigasi risikonya adalah kita belinya itu kita pilih Iya, satu-satu, kita pilih satu. barang segelan, kita cek satu-satu. Yang kedua, kita minta pas perakitan, Iya. kita ngelihat langsung, mata kepala kita langsung lihat, jangan dibiarkan, Iya, betul. jangan dilepaskan. Ah, Oke, yang ketiga. itu yang kalau itu sudah dilakukan saya rasa harusnya sudah aman. Oke, jadi kalau kita sudah melakukan kayak gitu aman. Iya. Oke, jadi kalau seandainya kita belinya ujuk-ujuk nih saya percayakan aja beli, kemudian barang langsung aja kirim ke rumah ya. Ini risikonya besar. Sangat besar. Apa saja kejadiannya tadi, kayak prosesornya Iya. ganti, Biasanya seperti itu. RAM-nya nggak jelas, Jelas. apalagi tadi Harddisk, hard disk-nya, power Iya, supply-nya. seperti itu. Jadi semua dimainin sama mereka ya. Apalagi kalau kita bilang pokoknya saya beli paket komputer 6 juta. Nah, Speknya ini kan kita bicara orang awam ya. Kalau Iya. orang yang ngerti komputer dia pasti bisa. Ini ilmu kita nih yang kita bahas teman-teman guys. Adalah bagi Anda yang benar-benar ibu rumah tangga atau Anda yang pengen di perkantoran di mana-mana nih, yang benar-benar Anda nggak paham itu tentang komputer. Termasuk saya kan nggak terlalu paham banyak komputer itu kan. iya. Jadi hal ini perlu diperhatikan ya. Oke, kalau kita bicara yang build up. Kalau build up itu kan dia dari pabrikasi. Oke. Ini kita bicara tentang yang baru ya. Hmm. Jadi itu memang sudah dari misal yang build up tuh kebanyakan dari HP, Hmm. terus Dell, Ya. Lenovo, Asus. Oke. Itu kan kebanyakan dia ada build up. Hmm. Jadi build up itu dia ada CPU sendiri, Oke. tapi sudah sepaket sama monitor. Oke, sebagai sama monitor. Oke. Dia hampir sama dengan komputer kita. Hmm. Nah kalau itu kondisinya baru, Ya. asal itu harganya masih logis di pasaran. Ya. Karena ini juga yang paling banyak di Baja. Oh, dipajak. Iya. Jadi banyak pemalsuan di sana. Oh, gila. Brandnya di luarnya emang. Misalnya kelihatan. brandnya apa yang terkenal? Dell, Asus, Dell, apa Dell. Dell ya, Nah, Dell. yang paling Dan Dell kan banyak. harganya mahal dong. Tuh. Iya. pasti mahal. Ternyata ada yang murah gitu. Ini Nah. harus kita harus hati-hati nih. Kalau bisa malah jangan dibeli. Bukan hati-hati lagi. Bukan hati-hati Jangan lagi. dibeli. Jangan dibeli. Jadi kita harus lihat di Google kan kita bisa ya. Di Iya. internet kita bisa lihat harga Dell rata-rata bisa 15. gitu. Nah, langsung Kalau ada harga yang 10 tuh harus dong ya. ya udah jelas itu pasti penipuan. Udah pasti penipuan. Gitu guys. Oke, terus Terus ada lagi yang versi all in one I/O. Jadi itu yang monitor satu, ya. tapi di situ udah ada CPU-nya. Oh, jadi langsung dalam ya di monitor semuanya dalam itu ya. Itu kebanyakan yang dipakai di kantor-kantoran. Oh, oke. Seperti itu. Oke, berarti mitigasinya kalau kita ingin belanja produk build up, kita lihat harga dulu standar Iya. berapa. Kalau harganya hanya selisih 1.500.000 itu masih make sense ya. Atau kalau dia lagi promo 1,5 sampai 2 juta Nah, masih make sense. make sense. Tapi kalau bisa sampai 30-40% bedanya itu udah kita nggak usah dibeli aja. Nggak usah dibeli. Nggak usah lagi lagi ya, udah nggak usah dibeli. Itu pasti nanti bajakan ya. Iya, Bajakan. Kalau bajakan pasti ada hasilnya nggak benar dong. iya betul. Oke, ini kan bicara kemudian kira-kira build up yang tadi apa All in one. all in one Iya. dengan yang Build up. itu lebih bagus mana? Kalau bicara lebih bagus, dua-duanya punya keunggulan masing-masing. Yang jelas kalau all in one itu kan efisiensi. All in one efisiensi. Iya, Efisiensi apa? Efisiensi dan estetik lah. Oh, efektif Nah, maksudnya. efektif. Tempat penempatannya efektif, tidak terlalu banyak makan tempat. Iya, yang jelas kan kabel cuma. Kalau efisiensi itu kan misalnya listriknya nggak banyak pakai itu apa gitu juga. itu juga. Oh, oke. Dia listrik. Berarti dia lebih ekonomis ya dibanding Lebih yang ekonomis. build up yang biasa ya. Karena all in one itu ibaratnya seperti laptop, Ya, tapi ditempel di ditempel monitor. di monitor. Iya. Berarti secara pemakaian listrik pun dia lebih murah Lebih dibanding murah. yang build up yang biasa Iya, itu. pasti gitu. Oke. Oke guys, kita sudah bahas ada lagi nggak yang lain kaitan dengan build up Kun? Yang nanti kita bahas dong Kun. Kita bahas biar teman-teman yang lihat channel ini Nah, tidak terlalu ini kita bahas satu persatu. Nanti maksud saya nanti tadi kan orang mau beli komputer kebutuhannya apa beli apa. Nah Iya. build up ini juga pasti gitu nggak ya? iya, Kan nggak sembarang orang build up tuh. Yang penting gua build up nih ya, itu enggak juga kan? nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke guys, kita lanjut di part 3 ya.